Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, dan kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum, minimum, dan titik stasioner. Nah, kali ini kita bahas contohnya. Oke, sudah saya tuliskan di sini contohnya, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 16x. Yang ditanyakan adalah tentukan interval turun dan jenis stasionernya. Gitu ya. Oke, jenis stasionernya. Jenis stasioner masih ingat ada berapa macam? Ya, jenis stasioner dia ada 3 macam, yaitu ada stasioner maksimum, ada stasioner minimum, dan juga ada stasioner belok. Gini ya. Oke, sekarang kita akan menentukan, karena di video sebelumnya juga ada 2 cara, berarti kita coba mengerjakan menggunakan 2 cara. Cara yang pertama. Cara 1. Cara yang pertama itu kita turunkan. Jadi dari fungsinya dia fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 16x, gitu ya. Cara yang pertama itu karena kita diminta untuk menentukan interval turun. Nah, dia akan turun ketika f aksen x itu dia kurang dari 0. Jadi, ini kita turunkan dulu. Maka, f aksen x dia sama dengan 3-nya dia dikalikan sepertiga, berarti sisanya dia 1 ya. Berarti saya tulis langsung x pangkatnya dikurang 1 berarti 2. Min 16x, berarti dia kalau diturunkan, ya benar, x-nya hilang, berarti dia tinggal 16 saja. Berarti f aksen x kurang dari 0. F aksen x sudah ketemu, kita hitung baru saja. Berarti ini bisa diganti x kuadrat min 16 kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan. X kuadrat min 16 kita faktorkan, dia menjadi x kuadrat, berarti depan dia x. X min 16 berarti dia 4 kali 4. Oke. Nah, karena dia di sini minus, berarti yang satu min, yang satu plus. Gitu ya. Untuk meyakinkan pemfaktoran kita, kalian bisa ngecek dikalikan satu-satu. Jadi x kali x berarti dia x kuadrat. X kali 4 berarti dia 4x. Coba saya coret-coretkan di sini. X kali x dia x kuadrat. X kali 4 berarti dia 4x. Min 4 kali x min 4x. Min 4 kali 4 berarti dia min 16. Ini dia habis, berarti sisanya x kuadrat min 16 dia sama dengan atasnya. Berarti ini boleh tidak ditulis. Berarti ini benar pemfaktoran kita. Gitu ya. Ini. Selanjutnya, karena ini tandanya dia pertidaksamaan, maka harus kita buat di garis bilangan. Dari sini kan berarti bisa diperoleh x min 4 sama dengan 0, maka x sama dengan 4, atau x plus 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 4. Ada 2 titik, sebelah kiri min 4 atau 4 ya? Ya, tentu saja yang lebih kecil dia ada di sebelah kiri, berarti dia di sini min 4, di sini dia 4. Selanjutnya, kita cek, ambil salah satu bilangan di antara min 4 dan 4. Misalnya dia adalah 0. Gitu ya. Nah, kita masukkan 0 pada turunan dari fx tadi. X-nya ini dia diganti 0, berarti 0 kuadrat dia 0,
min 16, berarti 0 min 16 sama dengan min 16. Min 16 kan min, ya kan? Berarti ini saya tulis di sini, min. Gitu. Yang sebelah kanannya kita ambil salah satu bilangan lebih dari 4. Misalnya dia 5 boleh. 5 kita masukkan di sini. 5 dikuadratkan berarti dia 25. 25 dikurangi 16 berarti dia 9. 9 itu berarti dia positif atau negatif ya? Iya, dia positif. Berarti di sini saya tulis positif. Begitu juga untuk yang sebelumnya atau nilai yang lebih kecil dari min 4. Misalnya berapa? Oke, min 5 boleh. Min 5 kita masukkan juga di sini. Min 5 dikuadratkan berarti dia 25 juga. 25 min 16 berarti dia 9 juga. Positif atau negatif? Positif. Nah, gitu kan. Karena perhatikan di sini, yang diminta dia adalah yang kurang dari 0. Kenapa tadi kok yang diminta adalah yang kurang dari 0? Karena yang diminta dia adalah interval turun. Nah, interval turun dia kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti yang negatif. Berarti daerahnya dia akan mengalami turun atau daerah turun ketika dia berada antara min 4 sampai 4. Nulisnya bagaimana? Nah, interval turun antara min 4 sampai 4 berarti min 4 lebih dari X lebih dari 4 gini. X lebih dari min 4 kurang dari 4. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, karena kita menggunakan cara 1, jadi untuk menentukan stasionernya, ini tadi kan intervalnya sudah ketemu ya, interval turun. Untuk menentukan stasionernya, kita harus menurunkan lagi, karena yang digunakan adalah turunan yang kedua. Oke, intervalnya dia sudah ketemu. Selanjutnya kita tentukan jenis stasionernya. Oke, ini sudah ketemu. Sekarang yang kedua, jenis stasionernya dari f(x) dia tadi sepertiga x pangkat 3 min 16x. Kalau diturunkan yang pertama, dia tadi jadinya x kuadrat min 16, gitu kan ya. Karena stasioner, berarti dia harus sama dengan 0. Kita faktorkan sama seperti sebelumnya, berarti dia x min 4 kali x plus 4. Nggak usah kita cek ya, karena sebelumnya tadi sudah dicek. Sama dengan 0, berarti dia x min 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4, pindah ruas jadinya positif. Atau x plus 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 4. Gitu ya. Berarti x-nya ketemu sama dengan 4 dan sama dengan min 4. Nah, sekarang bagaimana cara ngecek stasionernya? Masih ingat? Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi untuk ngecek stasionernya itu dia ada ketentuannya. Yang pertama, kalau f double aksen dari x0 itu dia lebih dari 0, maka dia disebut minimum atau nanti dia stasionernya stasioner minimum. Sebaliknya, ketika f double aksen x0-nya dia kurang dari 0, maka nanti dia akan diperoleh nilai maksimum atau stasioner maksimum. Sedangkan kalau misalnya f double aksen x0-nya itu sama dengan 0, yang diperoleh nanti dia adalah stasioner belok.
Yang masih bingung bisa sambil dicek di video yang pertama ya, video yang sebelumnya. Oke, X0-nya itu apa? Ini ada X0, X0, X0. X0 itu adalah akar dari F aksen X. Dalam hal ini, akarnya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan min 4. Gitu ya. Oke, berarti kita turunkan lagi sekarang. Kita turunkan lagi, berarti jadinya F double aksen X. Oke, kita turunkan X kuadrat min 16. X kuadrat berarti 2-nya turun, dia jadinya 2X. Pangkatnya 2 dikurangi 1 berarti pangkat 1 ya, boleh tidak ditulis. Min 16 diturunkan berarti dia 0, karena konstanta kalau diturunkan dia hasilnya adalah 0. Berarti F double aksen X sama dengan 2X. Kita cek, X-nya kita gantikan 4 dan min 4. Oke, berarti F double aksen 4, dia jadinya 2 kali 4. Berapa 2 kali 4? 8. Nah, perhatikan bahwa 8 itu dia lebih dari 0, berarti dia minimum. Maka, karena 8 lebih dari 0, maka dia minimum. Stasioner minimum. Sedangkan yang kedua, F double aksen min 4, berarti dia 2 kali min 4 sama dengan min 8. Min 8 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Kurang dari 0. Berarti karena min 8 kurang dari 0, maka dia stasionernya stasioner maksimum. Gitu ya. Jadi kalau menggunakan cara yang pertama, kita harus ada 2 kali operasi untuk dua langkah. Yang pertama untuk menentukan intervalnya, yang kedua untuk menentukan stasionernya. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan menggunakan cara yang kedua. Oke, cara yang kedua. Cara yang kedua, cara yang kedua sama sebenarnya menggunakan turunan, tapi nanti kita akan mengkombinasikan dengan garis bilangan. Benar, berarti dari fungsi awal ada fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 16x. Kita tentukan turunannya, berarti dia f aksen x sama dengan x kuadrat min 16. Gitu ya. Kita sama dengankan 0, kita faktorkan, berarti tadi ketemu x min 4 kali x plus 4 sama dengan 0. Kita cari akarnya, berarti dia x min 4 sama dengan 0 atau x plus 4 sama dengan 0. Berarti min 4-nya kita pindah, jadinya x sama dengan 4 atau x sama dengan min 4. Gitu ya. Kalau sudah ketemu 4 dan min 4, maka langsung kita masukkan ke garis bilangan. Nah, masuk ke garis bilangan. Sebelah kiri otomatis yang lebih kecil, berarti dia min 4. Sebelah kanan dia 4. Kita cek. Kita masukkan, kita pilih satu bilangan antara min 4 dan 4 berapa? 0 boleh, biar gampang hitungnya. 0 kita masukkan ke sini. 0 dikuadratkan berarti 0 min 16 berarti 0 min 16 berarti min 16 ya. Berarti tandanya dia negatif. Yang sebelah kanannya 4 berarti dia anggap saja kita ambil 5. Berarti masukkan juga ke sini. 5 dikuadratkan dia 25 dikurangi 16 berarti dia 9. Positif atau negatif? Benar, positif. Nah,
Satu daerah lagi, sebelah kirinya min 4 berapa? Min 5 boleh, min 5 masukkan ke sini. Min 5 dikuadratkan dia 25, min 16 berarti dia 9. Positif atau negatif? Positif. Nah, gitu cara menentukannya, oke? Setelah ketemu daerahnya positif, negatif, dan positif, kita ingat kalau yang positif itu berarti dia naik. Kalau yang negatif itu berarti dia turun. Kalau yang positif berarti dia naik lagi. Gitu ya. Atau kalau digambarkan di dalam kurva itu jadinya gini. Positif, terus turun negatif, terus dia naik lagi. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu hasil garis bilangannya seperti ini, tinggal kita analisis interval turun. Yang ditanyakan adalah interval turun. Berarti kita tinggal lihat aja daerah yang negatif yang mana. Nah, daerah yang negatif itu yang tengah. Antara min 4 sampai 4. Berarti kita tinggal tulis min 4 kurang dari X kurang dari 4. Kita juga bisa langsung menentukan interval naiknya. Interval naik. Berapa interval naiknya? Interval naiknya itu berarti dia yang positif. Yang positif itu berapa? Sebelah kirinya min 4 berarti X kurang dari min 4. Atau sebelah kanannya 4 berarti X lebih dari 4. Gitu ya. Terus kita juga diminta untuk menentukan stasionernya. Nah, kalau di video sebelumnya sudah saya jelaskan, setelah ada daerah naik, terus ada daerah turun, di sini dia pasti ada stasionernya. Stasionernya apa? Setelah naik terus dia turun. Ya, di sini dia stasioner maksimum. Sedangkan setelah turun terus dia naik, berarti di sini ada dia stasioner minimum. Tinggal kita tulis, berarti nilai maksimumnya dia adalah min 4 dan nilai minimumnya dia adalah 4. Sudah langsung ketemu semuanya, interval turun, interval naik, nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi kalau menggunakan cara yang pertama kita menggunakan dua langkah yang terpisah untuk menentukan intervalnya dan menentukan stasionernya. Tapi kalau menggunakan cara yang kedua, dari garis bilangan kita sudah bisa menganalisis berapa daerah mana interval naik, daerah mana interval turun, berapa nilai maksimumnya dan berapa nilai minimumnya. Gitu ya. Oke, yang masih bingung bisa diputar lagi videonya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.